Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Ibu Widya dalam pelajaran kimia. Hari ini kita akan mempelajari apa sih itu kimia? Yuk mengenal ilmu kimia. Ketika kita mendengar kata kimia, apakah yang ada dalam pikiran Ananda? Apakah zat-zat zat-zat yang berbahaya yang selalu berhubungan dengan racun, bom, atau kebanyakan kita sering berpikiran bahwa kimia itu obat-obatan. Padahal kimia sangat erat dengan kehidupan kita. Apa itu? Misalnya Ananda mau mandi menggunakan sabun, atau sarapan dengan nasi, atau minum dengan air, menambahkan garam ke dalam suatu makanan, atau udara yang kita hirup. Itu semuanya kimia. Jadi bisa kita bayangkan kan, berarti kimia tidak hanya berhubungan dengan zat yang berbahaya, tetapi juga berhubungan dengan sangat erat dengan kehidupan kita. Sekarang, apa sih itu ilmu kimia? Ilmu kimia itu berasal dari bahasa Arab yang yaitu kimia, artinya perubahan benda atau zat, atau dalam bahasa Yunani, kemia. Nah, dari sana disimpulkan bahwa ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai materi yang meliputi komposisi, struktur, sifat, serta perubahannya. Nah, materi juga terdiri dari unsur, molekul, campuran, dan materi dapat berwujud berupa padatan, cair, gas. Nah, dalam kimia, perubahan kimia itu bisa menjadi kimia dirubah menjadi energi atau kimia dirubah menjadi waktu. Lalu, apa peran ilmu kimia dalam kehidupan kita? Yang pertama yaitu dalam bidang kedokteran. Nah, biasanya ilmu kimia itu berfungsi untuk menentukan misal penemuan jalur perombakan makan seperti karbohidrat, protein, lipid, atau para ahli bidang kesehatan dapat menggunakan ilmu kimia dalam mendiagnosa penyakit, atau bisa ilmu kimia itu untuk mempelajari suatu sistem pencernaan, pernafasan, sirkulasi, ekskresi, gerak, reproduksi, dan lainnya. Dalam bidang pertanian, kimia itu berhubungan dengan pupuk, berhubungan dengan kesuburan tanah, dan lain hama, dan pestisida, insektisida, semuanya adalah peran ilmu kimia dalam pertanian. Lalu apa peran ilmu kimia dalam bidang hukum? Di bidang hukum, kimia itu berfungsi untuk mengungkap kejahatan pembunuhan, misalnya menggunakan sidik jari, tes DNA, dan lain sebagainya. Dalam farmasi, ilmu kimia berguna untuk pembuatan obat-obatan. Lalu, apa saja metode ilmiah yang diperlukan dalam suatu ilmu kimia? Metode ilmiah itu sendiri adalah suatu prosedur atau cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang telah tersusun secara sistematis. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama yaitu merumuskan masalah, yang kedua menemukan hipotesis, yang ketiga menetapkan variabel penelitian, yang keempat menetapkan prosedur kerja, yang kelima mengumpulkan data, yang keenam mengolah dan menganalisis data, yang ketujuh membuat kesimpulan, serta mempresentasikan hasil yang kita dapatkan. Nah, dalam bekerja di dalam laboratorium, seseorang harus memiliki yang namanya sikap ilmiah. Apa saja seorang praktikan atau ilmuwan harus mempunyai sikap objektif. Objektif yaitu artinya mengungkapkan
hasil apa adanya atau jujur dengan data yang dihasilkan. Sikap terbuka, sikap ingin tahu, sikap kritis, sikap menghargai karya orang lain, dan sikap berani dalam mengungkapkan pendapat. Nah, dalam bekerja di dalam laboratorium, kita harus juga memperhatikan keselamatan kita. Nah, sebelum bekerja di laboratorium, ada beberapa alat perlindungan yang harus kita gunakan. Yang pertama yaitu sarung tangan, yang kedua jas labor, yang ketiga masker, keempat harus menggunakan kacamata agar tidak terkena oleh percikan dari zat. Yang kelima harus menggunakan sepatu tertutup serta tidak boleh makan selama melakukan praktikum. Nah, dalam zat-zat di kimia, ada beberapa simbol zat-zat berbahaya yang harus Ananda kenali. Yang pertama, simbol zat beracun. Yang kedua, simbol zat korosif. Yang ketiga, simbol zat mudah meledak. Keempat, simbol zat radioaktif, mudah terbakar, simbol zat merusak lingkungan, dan simbol iritasi. Nah, dengan mengenal simbol-simbol tersebut, kita bisa mengantisipasi agar tidak terjadinya kecelakaan kerja di dalam laboratorium. Nah, adapun alat-alat laboratorium yang kita gunakan di laboratorium kimia, yang pertama itu ada gelas kimia, fungsinya sebagai tempat mereaksikan bahan, tempat menampung bahan kimia berupa larutan, padatan, pasta, ataupun tepung. Atau juga bisa digunakan sebagai tempat melarutkan bahan dan tempat memanaskan bahan. Yang kedua yaitu tabung reaksi. Fungsinya yaitu untuk mereaksikan dua larutan bahan kimia atau lebih. Nah, yang ketiga, Erlenmeyer, fungsinya sebagai wadah untuk titrasi. Adapun alat lainnya yaitu ada labu ukur. Fungsi labu ukur itu untuk proses pembuatan atau pengenceran dari suatu larutan. Ada juga namanya gelas ukur. Gelas ukur itu untuk mengukur volume dari larutan yang akan digunakan. Dan ada pipet tetes, fungsinya untuk memindahkan zat dalam skala kecil. Dan masih banyak lagi alat-alat kimia yang perlu Ananda kenali. Silakan dibaca di bukunya masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton video pembelajaran Ibu hari ini. Semoga Ananda bisa menarik ilmu yang Ibu berikan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan pencet tombol bintangnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.